Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ditolong Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir ke majelis ilmu ini. Sebab kenapa kok kita mesti bersyukur? Karena orang yang hadir ke majelis ilmu ini akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan menurut Nabi juga bahwa orang yang menghadiri majelis ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Semoga kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah dan juga dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, insya Allah hadisnya sahih ya. Ini saya baca terjemahnya dan saya ringkes gitu aja. Diceritakan oleh Nabi bahwa dahulu, ya ini berarti terjadi di zaman dulu, di zaman sebelum Nabi ya. Nabi yang bercerita kepada para sahabat ya. Dahulu ada seseorang, kata Nabi, yang membunuh 99 orang. Oh, bayangkan orang ini berarti gagah perkasa dan raja tega gitu ya. Kenapa kok raja tega? Karena sudah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah. Jadi dia bertanya kepada seorang yang ahli ibadah, apakah, katanya orang yang membunuh 99 orang ini, apakah ada pintu taubat untukku? Maka ahli ibadah tadi bilang, dia bilang bahwa apa? Tidak ada pintu taubat bagi orang yang sudah membunuh 99 orang. Maka karena jengkel ya, maka ahli ibadah ini dibunuh sekalian oleh pembunuh tadi. Menjadi genap sekarang. Yang dibunuh orang itu ada berapa? Ada 100 ya, ada 100 orang sudah dibunuh. Tapi semangat untuk bertobatnya tetap menyala ya, tetap menyala. Dia langsung terus menemui seorang yang ahli ilmu. Kalau tadi yang pertama ahli ibadah, sekarang ahli ilmu, orang yang pandai ya, pandai dan bijak ya, pandai dan bijak. Lalu dia bertanya kepada orang yang ahli ilmu, yang pandai dan bijak ini, dia bertanya, apakah saya ingin bertobat? Saya ini sudah membunuh 100 orang. Apakah ada pintu taubat untuk saya? Maka seorang ahli ilmu ini langsung apa? Menjawab, tidak ada halangan bagi siapapun yang ingin bertobat. Yang ingin bertobat. Selama apa? Selama nafas itu, ruh itu belum berada di kerongkongan. Jadi masih, apalagi masih sehat dan sebagainya, kalau ingin bertobat, maka tidak ada halangan menurut orang ini. Dan Allah itu Maha Pengampun, kata orangnya. Allah Maha Penyayang, maka Allah akan mengampuni semua orang yang bertobat. Orang yang lalu orang yang membunuh 100 orang ini bertanya, bagaimana caranya? Semangat dia. Bagaimana caranya agar saya bisa bertobat dan tobat saya diterima oleh Allah? Maka orang itu tadi menyarankan, ahli ilmu tadi menyarankan, kamu pergi ke tempat itu. Dia menunjuk satu tempat, hijrah, tinggalkan tempat asalmu gitu. Kenapa? Karena daerah asalmu itu banyak orang yang tidak taat kepada Allah, sehingga tidak memungkinkan bagimu untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu pergilah ke sana, karena di situ banyak berkumpul orang yang ahli ilmu, yang taat kepada Allah. Banyak yang melakukan ketaatan kepada Allah. Maka di sanalah tempat yang kondusif bagimu untuk bertobat ya. Kamu beribadah di sana bersama orang-orang yang ada di situ dan juga bertobat kepada Allah.
insya Allah taubatmu akan diterima. Maka berangkatlah orang ini, pembunuh 100 orang ini. Takdirnya Allah, di tengah jalan dia ternyata meninggal dunia ya. Dia tinggal meninggal dunia, belum sempat apa-apa. Karena meninggal dunia di tengah jalan, maka hadir malaikat rahmat. Malaikat rahmat akan apa? Akan membawa ruh orang yang meninggal ini, yang akan bertaubat ini. Menurut malaikat rahmat, orang ini sudah niat untuk taubat dan sudah berangkat. Berarti dia layak mendapatkan ampunan Allah. Maka dia layak untuk saya bawa kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan surganya. Tapi datang juga di saat itu malaikat azab ya. Malaikat azab pun bilang, orang ini belum sempat melakukan ketaatan sama sekali, belum pernah beribadah sama sekali. Dia baru niat untuk bertaubat, maka dia belum layak mendapatkan ampunan Allah. Sehingga apa? Ruhnya akan saya bawa ke neraka gitu. Menurut malaikat azab. Maka Allah mengutus satu malaikat lagi menengahi kedua malaikat tadi. Malaikat yang terakhir ini bilang, ukurlah jarak dari tempat dia pergi meninggalkan daerah asalnya ke tempat dia meninggalnya, lalu dibandingkan dengan apa? Tempat dia meninggal ke tempat tujuan yang akan dia tuju. Takdirnya Allah ternyata apa? Jarak dari tempat dia meninggal lebih dekat ke tempat tujuan dibandingkan yang ditinggalkan. Maka itu menurut malaikat yang ketiga ini, yang berhak untuk membawa ruh dari orang yang bunuh 100 orang ini adalah malaikat rahmat. Itu artinya apa? Allah berkenan mengampuni dosa-dosa pembunuh 100 orang ini ya. Pembunuh 100 orang ini. Itu berarti apa? Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang ya. Kita itu tidak boleh untuk apa? Berputus asa dari rahmatnya Allah. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Jangankan dosa kita yang tidak terlalu besar insya Allah ya. Dosa yang orang yang membunuh 100 orang ini loh, itu diampuni oleh Allah. Dan kita ini loh belum pernah membunuh orang. Dan mudah-mudahan tidak pernah membunuh orang ya. Dan kita itu paling melakukan dosa-dosa begini, dosa-dosa kecil dan sebagainya. Maka terus minta ampun pada Allah. Jangan berputus asa atas rahmat dari Allah. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, Allah mengatakan kepada Nabi agar apa? Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang yang melampaui batas kepada dirinya sendiri. Itu maksudnya apa? Orang yang berdosa ya. Kepada orang yang berdosa. Apa yang harus disampaikan Nabi? Sesungguhnya janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi Allah berpesan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang yang berdosa agar tidak berputus asa terhadap apa? Terhadap rahmatnya Allah, terhadap kasih sayangnya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya, semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah itu, kita tidak boleh berputus asa. Allah sendiri yang berpesan melalui Nabi ya. Kita tidak boleh berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Allah itu mengampuni semua dosa ya, kecuali dosa syirik tentunya yang dibawa mati ya. Tapi dosa syirik pun kalau sempat ditaubati, Allah juga mengampuni. Yang tidak diampuni itu adalah dosa syirik yang belum sempat ditaubati ya. Ini teman. Dan Allah menegaskan di akhir ayat
53 Quran surat Az-Zumar ini adalah bahwa Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentang ayat ini Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu berkomentar bahwa dengan turunnya ayat ini, maka siapa yang membuat seseorang hamba berputus asa dari rahmatnya Allah, itu berarti apa? Dia sudah menyelisihi ayat-ayat Allah. Menyelisihi ayat-ayat Allah itu berarti bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan kafir. Oleh karena itu jangan pernah membuat orang lain berputus asa. Dari apa? Dari minta ampunan kepada Allah, memohon kasih sayangnya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau dosa itu diulang-ulang ya? Melakukan dosa, bertobat, lalu diulang lagi, bertobat lagi, lalu diulang lagi, tetap tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Tetap tidak boleh berputus asa dari meminta ampunan kepada Allah. Karena Nabi bersabda di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi ya, hadis qudsi, yaitu kata-katanya Allah yang tidak ada di Al-Qur'an tapi dicatat di kitab hadis ya. Allah berfirman, saya baca artinya, ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia mengatakan, Allahumma ghfirli zambi, ya Allah ampunilah dosaku. Lalu Allah ternyata mengampuni dosa orang ini ya. Menurut Nabi, Allah mengampuni dosa orang ini. Lalu orang ini mengulangi dosanya lagi. Lalu dia bilang lagi, Allahumma ghfirli zambi, yaitu ya Allah ampunilah dosaku. Ternyata Allah mengampuninya lagi. Allah mengampuninya lagi. Terus seperti itu sampai 3 kali dia bilang apa? Allahumma ghfirli dzambi. Mengulang lagi, minta ampun lagi, mengulang lagi, minta ampun lagi. Maka Allah berfirman, setelah itu Allah berfirman, Allah telah mengampuni dosa mereka dan menghukum tidak menghukum atas perbuatan-perbuatan dosa mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, tapi mudah-mudahan kita tidak melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, agar apa? Agar doa-doa kita itu mudah dikabulkan Allah. Tapi kalau kita keliru, khilaf, ternyata berbuat dosa, maka teruslah minta ampun kepada Allah, teruslah bertobat kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.